Proses hukum dan penjara karena galbay pinjol itu tidak ada, teman-teman semuanya gitu loh. Tadi berapa orang yang mengirimkan sama saya mendapatkan ancaman-ancaman hukum masih dipakai oleh debt collector, itu nggak ada sama sekali. Ya, sudah saya jelaskan sama teman-teman semuanya, tidak ada seseorang yang bisa dihukum kurungan penjara karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Ya, lain hal kalau teman-teman memenuhi unsur lainnya, seperti teman-teman pemalsuan data misalnya, atau mengedit-ngedit data yang dikeluarkan oleh pemerintah, nama Anda A diganti dengan B, alamat Anda di sini diganti dengan di sini. Itu mungkin kalau Anda mengarahnya ke pemalsuan. Tapi kalau memang benar real karena ketidakmampuan Anda dalam membayar hutang, tidak ada penjara dan pidana. Catat ya teman-teman semuanya, tidak ada penjaranya, tidak ada pidananya. Anda tidak akan dikurung penjara dan pidana. Harus seperti apa sih ngomongnya gitu loh. Saya kan sudah sampaikan sama teman-teman semuanya, 2 hari yang lalu sudah saya jelaskan. Teman-teman hati-hati, saya bilangin, puncaknya ada di hari Senin. Ya, sama hari Selasa. Sekarang hari Senin, besok hari Selasa. Ini puncak dari akhir tahun. Segala sesuatu karena mereka mau tutup buku, segala hal akan dikeluarkan. Yang penting bagi si debt collector, bagaimana target ini bisa tercapai. Ya, sudah saya bilangin juga sama teman-teman semuanya, kalau memang mental teman-teman tidak bisa diajak kompromi, putus dulu sumber komunikasinya. Ini penyumbang kepanikan paling terbesar ada di dalam pemikiran Anda. Ya, itu yang saya jelaskan sama teman-teman. Bahkan tadi saya bikin video juga menyampaikan masih dengan hal yang sama. Teman-teman, apa yang sedang terjadi? Apa hari ini yang Anda dapatkan? Seperti apa cara ancaman? Yang terjadi adalah, Bang, ini saya takut banget Bang, saya mau diproses ke jalur hukum, saya mau dipenjara, kata debt collectornya, dengan pasal 372, 378. Pasal 372, 378 sudah dipakai sejak 5-6 tahun yang lalu. Ya, apa yang Anda gelapkan? Apa yang Anda tipu dalam hal ini? Nggak ada. Pinjol menyerahkan dana tersebut kepada Anda dengan ada kesepakatan bahwa Anda akan membalikkan dengan keuntungan yang ada. Ya, Anda pun bersedia. Ya kan? Uang 1 juta Anda harus balikkan 1.200.000. Anda bersedia. Ya, terjadilah di sana ikatan perjanjian kedua belah pihak antara si kreditur dan si debitur. Diaturlah dalam undang-undang perdata tentang perjanjian hutang piutang. Dari mana konsep pidananya gitu loh. Ya. Jadi teman-teman semuanya, stop kepanikan ini. Dari tadi, Bang, bantu saya Bang. Bantu saya Bang, tolong Bang. Ini mereka sudah menuju ke sini juga, katanya membawa polisi dan segala macam. Udahlah gitu. Ya, nggak ada hal-hal seperti itu. Coba teman-teman lihat lagi, yang hari ini masih mendapatkan ancaman akan dipenjara, akan diproses ke jalur hukum, akan dibawakan ke polisi. Ya, polisi akan dibawa ke sana, Anda akan dilaporkan juga ke polisi. Ada nggak mereka menyebutkan nama aplikasinya? Kalau ada, isi dalam kolom komentar. Biasanya hal-hal seperti itu muncul, tidak mereka jelaskan mereka dari aplikasi mana. Ini untuk mengelabui teman-teman semuanya. Ya. Kenapa mereka tidak berani Bang menyebutkan nama aplikasi? Karena kalau sempat mereka menyebutkan nama aplikasi, sementara mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka yang kena. Ya, Anda tengok, OJK menyampaikan di semua stasiun televisi ataupun di setiap konferensi persnya, kalau ada pinjol legal kami yang bertindak di luar aturan, pastinya kita sanksi tegas, kita cabut izinnya. Ya, maka dari itu muncullah sandiwara. Ya, pinjol legal melakukan pengancaman, pinjol legal melakukan intimidasi, tapi tidak boleh menyebutkan nama aplikasi. Karena 1 kali saja mereka menyebutkan nama aplikasi, tamat aplikasinya. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Makanya pesan-pesan buta itu muncul. Akhirnya ketika terjadi pesan buta masuk kepada Anda diancam mau dipenjara, Anda diancam mau dipidanakan, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, secara tidak langsung debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohan. Ya, gimana tidak bodoh? Dia melakukan penekanan, dia melakukan pengancaman, ya kan? Orang yang dia tekan ini merasa tertekan. Orang yang dia ancam ini merasa terancam, ya kan? Orangnya mau carikan talangan dana. Pertanyaannya adalah, Anda mau bayar kemana?
Ya kan? Oh, Anda menduga salah satu pinjol ini. Kalau iya, kalau enggak, gimana? Ya, Anda telah melakukan pembayaran, ancaman tetap masuk. Ya. Jadi, secara tidak langsung debt collector yang melakukan pengancaman, melakukan penagihan, tapi buta, tidak menyebutkan mereka dari mana. Ya, walaupun surat tugas yang mereka kirimkan, RT RW yang mereka sampaikan, polisi yang mereka ucapkan, tapi tidak dijelaskan. Ya, misalnya bayar hutangmu di aplikasi A, jelas nama aplikasinya. Kalau kau tidak membayar, kami akan proses kau ke jalur hukum, kami akan penjarakan atas dasar penggelapan. Tanda tangan, hormat kami misalnya gitu kan, aplikasi ini. Ada nggak? Nggak ada kan. Terus kenapa teman-teman takut? Kenapa teman-teman cemas? Ini yang beresiko fatal akhirnya. Sesuatu yang nggak perlu terjadi akhirnya terjadi. Karena teman-teman kelebihan takut. Karena teman-teman terlebihan membayangkan sesuatu yang sudah luar biasa terjadi di depan mata. Padahal fakta tidak seperti itu. Oke? Jadi saya nggak pengen lagi teman-teman masuk ke dalam dunia yang tidak seharusnya teman-teman ada di sana. Jangan sampai lagi gali lubang tutup lubang. Ya, pemicu gali lubang tutup lubang ya gara-gara hal ini. Gara-gara ketakutan itu terlalu berlebihan sehingga kita dipicu untuk gali lubang tutup lubang. Ya, kendalikan lagi. Lawan semua pemikiran negatif yang ada dalam diri kita, terselamatkan. Tapi kalau kita ikutin pemikiran negatif ini, hancur sehancur-hancurnya. Ya, besar kemungkinan teman-teman akan nekat nantinya. Bisa terjadi pidana gitu loh. Ada beberapa berita yang mana seorang karyawan sebuah di pabrik handphone yang rela mengambil handphonenya dengan nilai ratusan juta untuk membayar pinjol. Belum lagi kasus-kasus lainnya, akhirnya akan mengarah ke sana. Kalau gali lubang sudah tidak ada, pinjol tidak mencairkan lagi, aset tidak ada yang mau dijual, mau tidak mau kalau Anda masih takut juga, Anda akan nekat melakukan tindakan pidana. Inilah yang merugikan diri Anda. Ya, kendalikan pemikiranmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari hal ini adalah pemikiranmu sendiri. Ya, lawan semua pemikiran jahat itu harus dilawan. Kalau nggak tumbang, ya, besok puncaknya teman-teman. Besok puncaknya. Hari ini uji cobanya, besok terakhir. Ya, akan lebih ganas gitu loh. Oke? Jadi maksimalkan pemikiran teman-teman semuanya. Kalau ancaman penjara, proses hukum, udah ancaman-ancaman baku dari dulu gitu loh. Ancaman-ancaman sebar data, sebar luaskan data, mempermalukan, sudah ancaman baku. Ya kan? Bukan berarti kita tidak bisa mengatasi itu. Bisa kalau teman-teman mau. Ya kan? Pertanyaannya kan teman-teman nggak mau. Nggak mau mempraktekkan itu dengan dalih, oh nanti berbahaya, nanti berbahaya. Inilah teman-teman selalu bertahan dalam situasi yang seperti ini. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya mungkin sebatas itu dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, teman-teman bisa mengerti. Tidak ada satupun yang terhanyut dengan katanya dan katanya. Oke, katanya itu hanya sebatas diucapkan melalui WhatsApp dan email tadi. Ya, tulisan-tulisan yang Anda terima, tapi buta. Nggak ada secara spesifik mereka dari aplikasi mana. Kita harus membayar ke aplikasi mana. Mereka tidak menyebutkan, ngapain teman-teman harus takut. Ya, hari ini kita tampung resikonya. Mau resiko apapun ya sudah. BI checking. Ya, jadi nggak perlu takut juga. Dan teman-teman yang namanya sudah masuk BI checking, bersyukurlah. Ya, kenapa bersyukur? Kedepannya Anda tidak perlu lagi sibuk-sibuk berhutang. Kedua, Anda terbebas dari dunia riba. Yang ketiga adalah Anda akan percaya dengan kemampuan Anda, bahwasannya Anda mampu memacu diri Anda untuk tidak berhutang lagi. Oke, teman-temanku semuanya. Jadi saya berharap dengan video yang singkat ini bisa membantu menstabilkan pemikiran teman-teman semuanya supaya tidak terhanyut dengan katanya dan katanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ke teman-teman semuanya kabarnya? Ini hari Senin, ini sudah tanggal 30 Desember 2024. Besok udah tanggal 31. Gimana per hari ini buat teman-teman semuanya? Mungkin dari pagi sampai Anda menonton video ini, apa yang sudah terjadi? Hal-hal apa yang hari ini mengganggu sangat dari pemikiran teman-teman semuanya? Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar di akun-akun di Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, EasyCash, ada Pundi, Samir, pinjam duit, dan Julo, Dana Rupiah, dan lain sebagainya. Apa yang sedang terjadi per hari ini khusus teman-teman yang mengalami telat bayar, atau jatuh tempo tapi belum mampu bayar, atau yang galbay mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Apa yang sudah terjadi per hari ini? Ceritain dong di dalam kolom komentar. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin saya cuma menyampaikan sesingkat mungkin untuk Anda semuanya. Apapun itu yang diucapkan oleh debt collector, yaitu adalah persi-persi yang mereka pelajari dalam dunia penagihan. Tapi yang jelas, tanyakan ke diri teman-teman semuanya, hari ini Anda itu tidak mampu atau tidak mau. Kalau memang Anda menyatakan tidak mampu, Anda menyatakan sudah tidak sanggup, tolong drama teman-teman semuanya tolong dihentikan. Jangan lagi tergiur dengan gali lubang tutup lubang. Jangan ada yang nekat menjual aset-aset yang ada. Jangan ada teman-teman yang gila-gilaan meminjam duit tetangga dan segala macam. Apalagi yang hari ini teman-teman masih berupaya untuk menaikkan limit. Hentikanlah sesegera mungkin gitu loh. Karena gali lubang tutup lubang tidak akan menyelesaikan masalah. Penjualan aset belum tentu bisa melunasi semua hutang yang ada, apalagi pinjam kiri kanan muka belakang sama tetangga. Itu akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin menyelesaikan hutang pinjol, tolong tahan diri Anda untuk tidak gali lubang tutup lubang dulu. Ya, jangan Anda pinjam di aplikasi manapun untuk menutupi aplikasi yang hari ini telat bayar. Ingat, pinjaman pertama dengan pinjaman kedua jumlahnya tidak akan sama, karena pinjaman kedua jauh lebih kecil daripada pinjaman pertama. Begitu juga seterusnya pinjaman ketiga dan pinjaman keempat. Makanya gali lubang tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Pencairan kecil kita membalikkan dengan limit yang besar. Tolong teman-teman semuanya, kendalikan lagi cara berpikir Anda. Walaupun hari ini Anda masih gencar-gencarnya, sibuk-sibuknya ditagih oleh penagih hutang. Saya sudah menyampaikan sama Anda, yang namanya penagih hutang, mereka bekerja di bawah tekanan. Mereka bekerja di bawah naungan pinjaman online. Seperti apa permintaan dari si pinjol, penagih hutang akan mengikutinya. Seperti apa porsinya, penagih hutang akan melaksanakannya. Yang jelas mereka itu pasti mengejar target untuk akhir tahun. Teman-teman jangan sampai terpengaruh dengan katanya dan katanya, ya. Yang kita cari itu adalah fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi hari ini adalah ketakutan yang sangat berlebihan hanya semata karena chat WhatsApp yang belum berhenti sampai detik ini. Mungkin itu aja yang perlu teman-teman tingkatkan. Telepon, WhatsApp, dan email itu senjata yang sangat mematikan yang dipergunakan oleh pinjaman online melalui debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, kalau Anda sudah menyatakan memang benar-benar sudah tidak mampu, persetan soal sebar data, persetan dengan kata DC datang ke rumah, persetan dengan proses jalur hukum, persetan dengan semuanya gitu loh. Yang penting jangan lagi kita diarahkan untuk gali lubang tutup lubang. Itu yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Ingat, OJK telah menghapus nama pinjol ini. Nama pinjol telah dihapus, otomatis akun-akun Kredivo, Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Ini bukan pinjol lagi, tapi menjadi pindar. Ya,
Bukan pinjol lagi mereka, tahun depan itu sudah pindar namanya, pinjaman daring, seperti yang sudah saya bahas juga kemarin. Alasan OJK untuk mengganti nama ini supaya menghilangkan image negatif di tengah masyarakat, pemikiran-pemikiran negatif, karena masyarakat itu kalau sudah mendengar yang namanya pinjol pasti kejahatannya gitulah ya. Itu kata OJK sih, makanya teman-teman semuanya saya pengen di hari Senin ini kalau ada memang hal-hal yang mengganjal sama Anda boleh isi di dalam kolom komentar. Silahkan Anda sampaikan sama saya apa kira-kira yang sangat mengganjal banget dalam pemikiran Anda hari Senin ini di penghujung tahun 2024. Kalau enggak, teman-teman bisa langsung nanti menjadi membership di channel ini. Nanti kita ada juga ruangan postingan khusus pelanggan. Di sana kita juga bisa bertanya jawab tanpa terekspos secara publik gitu ya. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan hal itu. Yang jelas bagi saya, pesan saya adalah jangan dalam waktu 2 hari ini dan besok Anda menjadi orang yang merugi untuk 1 tahun ke depan gitu loh ya. Jangan nekat-nekatan gali lubang tutup lubang, pokoknya jangan, hentikan semuanya. Kalau memang drama Anda terus meningkat, matikan aja handphone Anda untuk 2 hari ini gitu loh. Jangan dulu Anda aktifkan handphone Anda, karena handphone itu sumber masalah gitu loh ya. Karena kalau Anda biarkan handphone terus berdering, WhatsApp, email dan segala macam, sementara pemikiran Anda tidak stabil seperti ini, takutnya malah hal-hal aneh yang akan terjadi gitu loh. Itu ya teman-teman semuanya. Yang jelas bagi saya teman-teman tetap tenang, tetap semangat, tidak ada yang perlu ditakutkan. Badai pasti berlalu. Satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan untuk Anda yang menyatakan tidak mampu karena fakta hidup adalah BI checking. Kalau pinjolnya tidak mempunyai BI checking, kemungkinan nama Anda akan masuk ke dalam fintech data center. Oke teman-temanku semuanya, jangan ditambah-tambah lagi masalah dengan hal-hal yang tidak penting. Oke, jangan sibukkan lagi diri Anda, ada FC atau tidak, sebar data atau tidak, dan segala macam. Pokoknya hari ini persetan. Letakkan dulu pemikiran kita. Kalau sedang panik, jangan dipaksakan mencari solusi teman-teman. Yang ada malah mengefek buruk terhadap diri kita nanti. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu, dan teman-teman bisa lanjutkan nonton video ini.